بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah kehidupan yang bisa kita petik dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak lain dikarenakan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi manusia sebagai huda. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai huda untuk manusia. Dan Allah berfirman di awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai huda. Apa makna huda? Di dalam bahasa Arab, dahulu ketika seorang akan melewati suatu jalan di padang pasir yang belum pernah dilewati oleh kebanyakan orang, mereka akan mencari yang namanya al-hadi, petunjuk atau penunjuk jalan, yang bahasa kita sekarang guide. Dengan adanya guide ini, penunjuk jalan ini, seorang yang melewati padang pasir yang belum pernah ia lewati, maka dia akan selamat. Karena padang pasir jika dilewati oleh orang yang belum pernah memiliki pengalaman melewati tempat tersebut, maka hampir dipastikan dia akan tersesat, kehabisan bekal, kehausan, dan mati di tengah padang pasir. Dan guide ini, penunjuk jalan, biasanya orang yang sering lewat atau warga sekitar. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran sebagai huda, seakan-akan yang akan menggenggam tangan kita lalu membimbing kita berjalan melewati segala macam fitnah dan ujian yang ada di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Quran ini akan membimbing manusia, mengantarkan manusia kepada jalan yang paling terbaik, yang paling lurus. Maka hendaknya kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran, tidak hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai sebuah bacaan yang dilantunkan tanpa dipahami maknanya, atau sebagian orang menjadikan Al-Quran hanya sebagai sebuah kitab sejarah, atau sebagian lagi hanya mengambil yang berkaitan dengan sains saja. Begitu juga yang lainnya hanya ingin mengambil hal-hal yang bisa menunjukkan tentang pengobatan saja. Al-Quran adalah bimbingan dan pedoman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia untuk seluruh sendi kehidupan manusia. Dan kita akan dengarkan hari ini insyaallah ta'ala. Setelah dua pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kaidah-kaidah kehidupan di dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang kaidah-kaidah kehidupan dari Al-Quran, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah kehidupan dari Al-Quran berkaitan tentang syariat Islam. Seperti apa syariat Islam yang Allah turunkan di dalam Al-Quran? Seperti apa syariat Islam yang benar-benar membimbing manusia ke jalan terbaik yang paling lurus, yang akan menyelamatkan manusia dari segala macam ujian dan fitnah di dalam kehidupan dunia ini. Karena yang namanya manusia, sejak Allah ciptakan, Allah sudah jadikan manusia ini akan berada di dalam ujian yang berganti ujian. Cobaan demi cobaan akan terus silih berganti mendatanginya. Allah berfirman di dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad, ay fi masyaq. Sungguh kami telah ciptakan manusia di dalam al-kabad. Kata Ibnu Katsir dan juga ahli tafsir yang lain, yaitu di dalam kesusahan demi kesusahan yang akan silih berganti mendatanginya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya ujian dan cobaan yang Ia berikan kepada kita bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk menghabisi dan menghancurkan kita, bukan, tapi untuk menjadikan kita manusia-manusia yang lebih kuat tentang kehidupan dan manusia-manusia yang lebih dewasa di dalam menilai kehidupan ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, demi Allah kami akan menguji kalian, tapi bisyai, sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman, di sini Allah mengabarkan tentang dirinya, Dia akan menguji manusia tapi hanya sedikit saja. Wa dzalika li'annahu la liyuhlikahum. Hal ini dikarenakan Allah menguji kita ini bukan untuk menghancurkan dan membinasakan kita. Kalau seandainya tujuan ujian dan cobaan untuk menghancurkan dan membinasakan kita, maka Allah tidak perlu menciptakan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, kata Allah, apakah manusia menyangka setelah mereka mengatakan kami beriman, ia tidak akan diuji? Telah berlalu manusia-manusia sebelum kalian, dan kami berikan kepada mereka ujian. Dengan ujian tersebut kami memisahkan siapa orang-orang yang jujur dan benar di dalam mengatakan beriman, sehingga kami berikan balasan terbaik di dunia maupun di akhirat, dan orang-orang yang dusta di dalam mengatakan kami beriman, sehingga kami pun membalas mereka di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran dengan syariat yang ada di dalamnya, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan menyelamatkan seorang manusia di dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Maka kita akan bahas tentang apa sih inti dari syariat Islam. Apa isi di dalam Al-Quran berkaitan tentang bimbingan kita agar selamat di dalam kehidupan dunia ini. Ternyata syariat Islam itu kembali hanya pada dua hal. Syariat Islam kembali pada dua hal: perintah atau larangan. Perintah atau larangan. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran
melainkan apa yang diperintahkan adalah kemaslahatan bagi manusia di dunia dan juga di akhirat. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran melainkan perintah tersebut untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi manusia di dunia dan di akhirat kelak. Kita akan berikan contohnya nanti dan kita akan jelaskan pemaparannya. Yang kedua, syariat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam, bentuknya larangan. Kalau yang sebelumnya tadi perintah, yang kedua adalah larangan. Dan tidak ada satupun larangan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan larangan tersebut untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang merugikan mereka di dunia ataupun di akhirat kelak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika membimbing manusia untuk mengatakan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami di dunia ini yang terbaik dan juga di akhirat kelak hasanah, yang terbaik. Maka ini hakikat dari syariat Islam. Perintah atau larangan. Perintah yang membimbing manusia agar mereka mendapatkan kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Yang kedua, larangan yang akan menghindarkan manusia dari segala macam hal-hal yang merugikan manusia di dunia ataupun di akhirat kelak. Manusia di dalam kehidupan dunia ini, mereka tidak ada satupun yang kita dengarkan dari perkumpulan manusia, melainkan peradaban mereka akan selalu berusaha untuk membuat yang namanya hukum dan peraturan yang tujuannya untuk menjaga stabilitas di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita pelajari sejarah perjalanan manusia, setiap ada perkumpulan manusia selalu saja mereka memiliki hukum, ketentuan, baik itu hukum adat, hukum tata negara, misalnya suatu negara. Mereka selalu memiliki hukum untuk memastikan setiap pemilik hak mendapatkan haknya dan tidak ada yang menzalimi haknya. Hanya saja karena yang membuat hukum tersebut adalah manusia yang juga mereka memiliki tendensi-tendensi di dalam diri sendiri mereka, selalu hukum ini terkadang mereka tetapkan lebih mendukung kepentingan pribadi atau kelompok mereka, tidak untuk kepentingan bersama. Hal ini dikarenakan yang menetapkan hukum tersebut adalah manusia yang juga memiliki kebutuhan. Kita ulangi, bahwasanya manusia di dalam peradaban perjalanan manusia, kita dapati mereka memiliki hukum dan ketetapan yang disepakati oleh mereka. Ada hukum adat, hukum kampung, atau hukum sebuah negara. Yang mana tentunya hukum ini dibuat oleh manusia. Ketika mereka, yaitu para manusia ini, membuat hukum, tentunya manusia ini memiliki kecenderungan dan kebutuhan masing-masing. Sehingga terkadang hukum tersebut sifatnya subjektif, tidak objektif. Yang memiliki, yang sedang berada di kekuasaan, dia bisa menyetir hukum untuk bisa sesuai dengan kemaslahatannya dan tidak untuk kemaslahatan pihak yang lain. Kita belum pernah mendengarkan ada satu kelompok orang yang membuat hukum untuk kemaslahatan orang lain dan merugikan diri mereka sendiri. Yang ada sebaliknya. Kenapa? Karena manusia memiliki sifat dasar, yaitu al-iftiqar, membutuhkan harta, membutuhkan pengakuan manusia, membutuhkan jabatan dan seterusnya. Sehingga jangan heran kalau hukum yang ditetapkan oleh manusia, selalu hukum ini akan condong ke kiri atau condong ke kanan. Adapun Allah Subhanahu wa taala,
Dia yang menciptakan manusia. Dia yang memiliki alam semesta dan dia yang mengaturnya. Seluruh apa yang ada di alam semesta ini miliknya. Dan dia mengumumkan tentang dirinya di dalam surat Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah, sementara Allah tidak butuh kepada kalian. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Sehingga hukum apapun yang Allah tetapkan, syariat apapun yang Allah tentukan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada kepentingan bagi Allah di dalamnya. Tidak ada kepentingan bagi Allah di dalamnya. Bahkan ibadah yang merupakan tujuan utama Allah menciptakan manusia, tidak ada kepentingan Allah di dalamnya. Allah berfirman di akhir surat Ad-Dhariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat setelahnya, "Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dua ayat yang sangat indah. Kata Allah, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku." Apa maksud beribadah kepadaku? Mendedikasikan seluruh hidup, waktu, harta dan apapun yang ia miliki untuk Allah. Kemudian kata Allah, aku menciptakannya, memerintahkan manusia ini untuk beribadah, bukan karena agar mereka bisa memberi makan kepadaku, bukan agar mereka bisa memberikan kebaikan untukku. Enggak, Allah enggak butuh. Kenapa? Karena Allah yang memberi rezeki untuk mereka. Ngapain Allah minta dari mereka? Allah yang memberi rezeki dari mereka. Bahkan di dalam hadits qudsi dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Wahai manusia, kalau seandainya manusia pertama di antara kalian, dari yang pertama sampai yang terakhir, begitu juga jin dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka berkumpul di suatu tempat, tidak ada satupun yang luput dari mereka. Dalam berkumpul ini mereka meminta kepada Allah masing-masing hajatnya, dan Allah berikan satu persatu sesuai permintaannya. Hal tersebut tidak akan mengurangi dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, melainkan seperti jarum ketika dimasukkan ke dalam samudra kemudian diangkat, lihatlah seperti itu berkurangnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahasa balaghah, artinya enggak ada yang kurang sama sekali. Jarum dimasukkan ke dalam samudra diangkat, apakah berkurang samudra tersebut? Abadan, sama sekali tidak berkurang. Maka inilah indahnya ketika manusia menjadikan syariat Allah sebagai sumber hukum utama di dalam menghukumi mereka semuanya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidaklah mereka beriman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka menjadikan engkau dan syariatmu sebagai pemutus perkara di antara mereka. Kemudian setelah engkau putuskan, setelah syariat Islam ini memutuskan perkara di antara mereka, mereka tidak mendapati perkara mengganjal di dalam hati mereka sama sekali. Itulah seharusnya seorang muslim menjadikan syariat Allah sebagai rujukan sumber hukum satu-satunya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu akan lebih objektif bagi kalian dan akan mengantarkan kalian kepada kemaslahatan yang terbaik. Baik.
Dua inti dari syariat Islam tadi. Yang pertama perintah, kemudian larangan. Perintah dan larangan ini semuanya untuk kemaslahatan manusia. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah berfirman, orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi Ummi. Nabi Ummi artinya yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan aib, bukan kekurangan bagi Nabi, justru kelebihan dan mukjizat. Kenapa demikian? Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal laqtaba al-mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalim." Kata Allah, wahai Muhammad, sebelum diturunkan kepada engkau Al-Quran ini, engkau tidak pernah membaca kitab apapun. Tidak pula engkau menulis dengan tanganmu, karena engkau tidak bisa. Dan kalau seandainya dahulu engkau seorang yang pandai menulis, pandai membaca, kemudian engkau mendatangkan Al-Quran, orang-orang akan meragukannya. Ya memang dia pandai menulis, pandai merangkai kata-kata. Maka orang-orang akan meragukan tentang Al-Quran yang engkau bawa ini. Tapi ketika engkau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi mendatangkan sebuah kitab yang ahli dalam syair, ahli dalam balaghah, ahli dalam bahasa, mereka tidak sanggup untuk mendatangkan bahkan satu ayat semisalnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di dalam surat Hud kata Allah, am yaquluna iftara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi wad'u muftariyatin wad'u man istata'tum min dunihi in kuntum shadiqin. Juga di dalam surat Yunus kata Allah, fa'tu bi suratin mithlihi in kuntum wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah menantang orang-orang Quraisy yang mereka terkenal ahli bahasa, ahli syair, tapi tidak ada yang sanggup untuk mendatangkan seperti Al-Quran, sehingga ini menjadi mukjizat tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi beliau mendatangkan Al-Quran yang sangat luar biasa. Kata Allah, dan orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka ahlul kitab dahulu mendapati sifat dan ciri-ciri Nabi ini disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Nabi yang kami utus ini tidaklah memerintah mereka kecuali kepada perkara yang ma'ruf. Rasulullah dan Al-Quran yang ia bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah ada perintah melainkan untuk perkara yang ma'ruf, kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan Nabi ini tidaklah melarang mereka kecuali dari kemungkaran. Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang seseorang melainkan dari kemungkaran, kejelekan yang akan merugikan manusia. Kemudian kata Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ia menghalalkan yang baik-baik saja. Kita diperintahkan untuk menggunakannya, silakan. Dan ia tidaklah mengharamkan kecuali yang buruk-buruk saja. Ini luar biasa. Dan perintah maupun larangan ini yang ada di dalam syariat Islam, para ulama menyebutkan semuanya bermuara kembali kepada 5 tujuan. Syariat Islam yang berupa perintah maupun larangan ini semuanya bermuara kembali kepada 5 tujuan. Disebutkan oleh para ulama sebagai ad-daruriyat al-khams.
Yang mana semua syariat akan mengantarkan kita kepada 5 hal ini. Dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Yang pertama, syariat Islam dari awal sampai akhir, begitu pula Al-Quran dari pertama sampai terakhir, tujuannya adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama. Diperintahkannya kita untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk tidak beribadah kecuali hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tujuannya untuk menjaga ibadah, untuk menjaga agama. Begitu juga dilarangnya kita untuk membuat-buat syariat yang tidak pernah Allah perintahkan atau tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai tujuan menjaga agama. Karena tidaklah agama-agama sebelum kita, ahlul kitab, tidaklah mereka merusak agama mereka, melainkan salah satu pintunya adalah dari yang namanya perkara yang ditambah-tambahkan di dalam syariat Nabi Musa atau Nabi Isa. Kita ambil satu contoh. Agama Nasara, agama yang kemudian menyimpang, bukan? Menyimpang. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antara sebab penyimpangan mereka, Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid, adalah dikarenakan pemuka-pemuka agama mereka menambah-nambah di dalam syariat Nabi Isa yang tidak pernah diperintahkan Nabi Isa. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Dan mereka membuat-buat yang namanya bid'ah rahbaniyah. Apa itu bid'ah rahbaniyah? Jadi sebagian orang pobi dengan kata bid'ah, padahal kata bid'ah ini ada dalam Al-Quran. Orang-orang Nasara membuat-buat sebuah bid'ah. Arti bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Isa. Mereka buat. Apa itu? Bid'ah kependetaan. Yaitu seorang laki-laki, dia tidak boleh menikahi perempuan, dia nggak boleh makan ini makan itu, dia khusus hanya untuk beribadah saja. Ini nggak ada di dalam syariat Allah. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami telah utus rasul-rasul sebelum wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka memiliki istri dan juga keturunan. Maka ketika orang-orang Nasara, pemuka-pemuka agama mereka, menambah-nambah dari syariat Nabi Isa yang tidak pernah Allah wahyukan kepada Nabi Isa, akhirnya agama mereka pun sedikit demi sedikit mulai menyimpang, dan akhirnya mereka tersesat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita di dalam setiap sholat kita 17 kali sehari semalam untuk kita berlindung dari jalan mereka. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Abdullah bin Abbas, ghairil maghdubi 'alaihim, al-maghdubu 'alaihim yaitu orang-orang Yahud, ad-dallin orang-orang Nasara. Yang keduanya ini telah menyimpang dari agama mereka. Begitu juga orang-orang Yahud, mereka menambah-nambah dari agama Nabi Musa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa telah berhasil mengantarkan Bani Israel menyeberangi Laut Merah, Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk berpuasa 30 hari, kemudian digenapkan menjadi 40 hari sebelum ia datang ke Gunung Tur. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Kemudian setelah 40 hari ini Nabi Musa pun ke Gunung Tur untuk menerima Taurah yang Allah tulis dengan tangannya sendiri. Ketika Nabi Musa akan pergi, ia menitipkan penjagaan Bani Israel kepada Nabi Harun. Wa qala akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin.
Ucapan Nabi Musa yang Allah hikayatkan dalam surat Al-A'raf, wahai Harun, jadilah engkau yang mewakiliku setelah aku pergi. Ketika engkau menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka, berbuatlah yang terbaik dan jangan engkau mengikuti jalan orang-orang yang melakukan pengerusakan. Ketika Nabi Musa pergi, kata Allah, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuar. Datang seorang yang bernama Samiri. Samiri ini dia mengatakan basurtu bima lam yabsuru bih faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Dalam surat Thaha kata Allah, Samiri ini ketika laut dibelah, Jibril alaihi salam datang dan juga malaikat-malaikat yang lain. Jibril menaiki seekor kuda dan Samiri melihat bekas tapak kuda Jibril alaihi salam. Apa bekas tapak kudanya? Jadi disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, juga dalam tafsirnya dalam surat Thaha, ketika laut ini terbelah, tentunya di bawahnya nggak ada rerumputan. Tapi ketika bekas tapak kuda Jibril, nggak kelihatan kudanya, Jibrilnya juga nggak kelihatan, menginjak tanah tersebut langsung mengeluarkan tumbuhan. Artinya ada keberkahan di situ. Lalu aku pun mengambil tanah bekas tapak kuda tersebut. Kata Samiri, aku mengambilnya, aku menyimpannya. Ini orang-orang yang senang nyari berkah, ya. Apa saja dijadikan berkah. Samiri ini ikut bersama Nabi Musa. Setelah selamat Nabi Musa pergi, ia pun bersama orang-orang Bani Israel yang sebagian dahulu mereka penyembah berhala. Mereka merasa kurang greget kalau misalnya beribadah itu tidak ada objek di hadapan mereka. Na'udzubillah. Dan ini bisikan syaitan. Kayaknya kalau ada objek yang kita ibadahi di depan kita itu lebih mantap, lebih semangat, lebih greget. Akhirnya mereka membuat patung anak sapi dari perhiasan-perhiasan yang dahulu mereka pinjam, yaitu Bani Israel, mereka pinjam dari kaumnya Fir'aun. Dibuatlah patung anak sapi ini dan Samiri melemparkan tanah bekas tapak kaki kuda Jibril alaihi salam ke dalam rongga patung anak sapi tersebut. Lahu khuar, kata Allah, akhirnya mengeluarkan suara anak sapi. Ketika ada suara, orang-orang Bani Israel semakin terfitnah. Lalu kata Samiri, inna hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini loh Tuhan kalian dan Tuhannya Nabi Musa, tapi Nabi Musa tuh lupa, makanya dia pergi mencarinya di Gunung Tur. Kurang ajar tuh orang-orang. Ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, hanya saja Musa tuh lupa di mana Tuhannya. Dia mencarinya ke Gunung Tur padahal ada di sini. Wa usyribu fi qulubihim al-ijl. Akhirnya mereka pun beribadah kepada patung anak sapi ini karena mereka menambah-nambah dari syariat Nabi Musa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Musa. Hingga akhirnya Nabi Musa kembali dan marah. Dia pun menarik jenggot Nabi Harun dan juga rambutnya. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Kata Nabi Harun, wahai adikku, jangan engkau menarik jenggotku, jangan juga menarik rambutku, sakit. Aku sudah menasihati mereka, tapi mereka banyak dan aku sendirian. Akhirnya mereka pun mengalahkanku. Maka janganlah engkau membuat aku diolok-olok mereka dengan engkau semakin menghinakanku. Fala tushmit bil a'da. Akhirnya Nabi Musa mendoakan dirinya dan juga Nabi Harun, dan akhirnya Bani Israel, kata Allah, walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ketika Bani Israel ini mulai kembali akal mereka normal, mereka sadar, loh, kok kita menyembah berhala patung yang kita buat sendiri ya? Kan gak bisa ngapa-ngapain juga nih patung. Ketika mereka sadar, mereka pun memohon maaf, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memilih 70 orang dari Bani Israel mewakili yang lain untuk
memohon ampunan, meminta maaf kepada Allah ke Gunung Tur. Dan ceritanya ada di surat Al-A'raf. Kita tidak kisahkan hari ini karena kita tidak sedang membahas kisah Nabi Musa alaihissalam. Intinya, tujuan pertama dari adanya perintah atau larangan di dalam syariat adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama. Misalnya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini untuk menjaga agama seorang muslim. Dan juga Allah berfirman dalam surat Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah telah memutuskan, mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya perintah, adanya larangan di dalam syariat Allah, tujuan yang pertama adalah untuk menjaga agama. Kita ringkas, banyak dalil-dalilnya tapi kita ringkas, masih ada 4 lagi. Yang kedua adalah hifdzun nafs, untuk menjaga nyawa dan jiwa manusia. Untuk menjaga nyawa dan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala melarang adanya pembunuhan, juga segala hal yang bisa mengantarkan kepada pembunuhan Allah haramkan. Karena tujuan syariat ini untuk menjaga nyawa manusia. Misalnya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian karena Allah itu teramat sayang kepada kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Ayat-ayat ini melarang manusia untuk melakukan kesyirikan, kemudian melarang manusia untuk membunuh anaknya hanya karena khawatir tidak bisa memberikan makan, tidak sanggup menafkahinya. Allah larang hal tersebut. Dan juga jangan mendekati dosa-dosa. Dan ketiga, jangan membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Maka tujuan adanya syariat Islam untuk menjaga nyawa manusia. Bahkan tidaklah qisas disyariatkan melainkan untuk menjaga nyawa manusia. Qisas artinya ketika seorang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia juga dibunuh. Ini namanya qisas. Kata Allah di dalam suratul Baqarah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Luar biasa. Tahu nggak kalian wahai manusia yang punya akal, di dalam syariat qisas itu terdapat kehidupan bagi manusia yang lain. Apa maksudnya? Ketika ada seorang membunuh, lalu ia juga dibunuh, maka orang setelahnya akan berpikir kembali, walaupun emosinya memuncak setinggi-tingginya, tapi kalau di negara tersebut ditetapkan siapa saja yang membunuh maka dia akan dibunuh, dia akan berpikir 1 juta 1 kali untuk membunuh orang yang ia sedang berselisih dengannya. Tapi kalau seandainya di sebuah negeri tidak ditetapkan syariat, membunuh ini akan dikisos. Justru misalnya yang membunuh dia bisa merekayasa, menghilangkan CCTV atau misalnya. Kemudian hukumannya hanya 15 tahun karena dia baik, Masya Allah. Lebaran dia pakai peci misalnya, dapat Astagfirullahaladzim. Dia suka ikut TPA misalnya di lembaga permasyarakatan, dapat remisi, Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung, remisinya bisa 3 tahun. Akhirnya orang-orang yang setelahnya, udahlah, apalagi punya keluarga
yang megang jabatan tertentu, nanti juga bilangin ke om, ya kan, nanti direvisi undang-undangnya dan seterusnya. Bisa saja seperti itu, karena tadi kita sudah sebutkan ketika yang membuat hukum ini adalah manusia, maka selalu akan bersifat subjektif, akan condong kepada kepentingan pembuat hukumnya. Nasallahu alaihi wasallam. Maka ini tidaklah Allah mensyariatkan qisas melainkan untuk menjaga nyawa manusia. Tidaklah Allah mengharamkan pembunuhan, bahkan hal-hal yang mengantarkan kepada pembunuhan. Seperti misalnya saling mengolok-olok, memberikan julukan-julukan yang buruk. Allah berfirman dalam suratul Hujurat, ya ayuhan nasu Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah sekelompok kalian mengolok-olok kelompok laki-laki yang lain. Begitu juga wanita, jangan menggibahi wanita-wanita yang lain. Dan jangan kalian saling menjuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Ini Allah sebutkan karena bermula dari saling mengolok-olok, saling memberikan julukan-julukan yang jelek, nanti akan meningkat hingga terjadi pertumpahan darah. Allah mengharamkan hasad, mengharamkan dengki, iri dan seterusnya. Juga ini semua untuk memutus dari awal hal-hal yang akan mengantarkan kepada pertumpahan darah. Kemudian yang ketiga kita ringkas, tujuan dari syariat Islam ini materinya berat ini. Awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran kita kumpulkan dalam 40 menit. Yang ketiga adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta. Syariat Islam, perintah maupun larangan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tujuannya adalah untuk menjaga harta manusia. Misalnya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil yang tidak dibenarkan, namun gunakanlah cara-cara yang dibangun di atas asas ridha sesama kalian, seperti jual beli. Jual beli, ada penjual, ada pembeli, ketika dibangun di atas asas ridha dan tidak ada perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah, maka itu adalah perpindahan kepemilikan yang sah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, tidaklah dilarang seorang untuk melakukan kezaliman terhadap harta, merampas harta orang lain, mengambilnya tanpa izin dan kerelaan dari pemiliknya, melainkan bertujuan untuk menjaga harta manusia. Bertujuan untuk menjaga harta manusia. Juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghambur-hamburkan harta. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa manas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu bi rabbih kafura. Kata Allah dalam suratul Isra, berikan orang miskin dan juga orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, berikan kepada mereka sesuai kebutuhan mereka. Dan janganlah kalian melakukan tabdzir. Tabdzir itu seorang memaksakan diri, seorang membuang-buang rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Baik itu dengan cara ia membeli seperti makanan misalnya di luar kesanggupannya. Maksudnya kesanggupan ia untuk menghabiskannya.
Atau misalnya dia membeli barang-barang yang dia nggak butuhkan. Bajunya di lemari utuh, ada satu lemari nggak pernah disentuh karena dia pakainya di lemari yang satu, ada 2 lemari. Dia ngoleksi lagi untuk lemari yang ketiga. Ada orang di garasinya tuh mobilnya 12 yang dipakai LCGC yang irit bensin. Padahal ada supercar di dalamnya, ada Humvee misalnya, Humvee HU lagi, astagfirullahaladzim. Ada Rolls Royce di dalamnya misalnya, nggak pernah pakai. Subhanallah. Juga hal-hal yang lain dalam bidang-bidang yang lain, terkadang kita melakukan perkara tabdzir yang kita sendiri menyadari itu, namun kita tidak bisa menghindarinya karena ada yang namanya lifestyle. Sallallahu alaihi. Baik. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala nasyuruk. Masih lama. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala salah satu tujuannya adalah untuk menjaga harta manusia agar tidak diambil secara paksa, atau seorang juga tidak boleh mengambil secara paksa harta orang lain. Diharamkannya mencuri juga tujuannya untuk menjaga harta. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim." Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, jika telah memenuhi persyaratannya, maka potong tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan dan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang maha perkasa dan maha memiliki hikmah dan hukum dalam syariat. Baik, yang keempat, syariat Islam, perintah ataupun larangan di dalamnya bertujuan untuk hifdzu an-nasab atau an-nasl, untuk menjaga nasab. Untuk menjaga nasab. Diharamkannya perzinahan untuk menjaga nasab. Allah berfirman dalam suratul Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati perzinahan. Semua yang bisa mendekati perzinahan diharamkan. Zinahnya diharamkan. Khalwat, laki-laki dan perempuan berdua-duaan diharamkan. Menyentuh wanita yang bukan mahram diharamkan. Berikhtilat, campur baur di suatu tempat laki-laki dan perempuan diharamkan. Tidaklah semuanya ini diharamkan, melainkan akan mengantarkan kepada zina, dan zina itu akan merusak nasab. Begitu juga diharamkannya li'an, menuduh al-qadhaf, menuduh seorang berzina. Ini juga diharamkan. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina, cambuk mereka sebanyak 80 kali kalau mereka tidak memiliki 4 saksi. Jangan pernah menerima persaksian mereka setelah itu lagi. Dan mereka itu adalah orang-orang fasik. Maka dia tidak boleh menjadi saksi, baik saksi dalam pernikahan, saksi dalam pengadilan. Ini udah gak boleh. Termasuk saksi ketika melihat hilal juga gak boleh. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengharamkan seorang untuk mengklaim nasab. Man idda'a aban wa huwa ya'lamu annahu laysa bi abihi falyatabawwa maq'adahu minan nar.
siapa yang mengklaim suatu nasab, dia menasabkan dirinya kepada seorang yang dia tahu itu bukan ayahnya atau kakeknya atau kakek-kakeknya, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Tapi ingat, menentukan nasab ini tidak dengan tes DNA. Tidak berlaku dengan tes DNA. Nasab dengan ahli nasab jika ada, atau dengan hal-hal yang bisa menunjukkan bahwasanya itu adalah jalur nasabnya. Dan perselisihan di dalam nasab itu perkara yang biasa terjadi. Bahkan pada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan para ulama ada nasab yang disepakati, kemudian ada yang diperselisihkan. Nasab yang disepakati dari nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan al-Imam al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata al-Imam al-Bukhari, huwa Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fir ibni Malik ibni Nadhar ibni Kinanata ibni Khuzaimata ibni Mudrikata ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni ibni Mudhar ibni Ilyas ibni Nizar ibni Adnan. Sampai Adnan ini ijma' para ulama itu adalah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Adnan sampai Ismail bin Ibrahim mereka berselisih. Ada yang mengatakan Adnan bin Ad bin Udad bin Humaisi dan seterusnya. Ada yang mengatakan yang lain. Kemudian dari Ismail bin Ibrahim bin Azar ini disepakati. Karena kita tahu Ismail ayahnya Ibrahim ada dalam Al-Quran. Dan Ibrahim bin Azar namanya Tarih ini ada dalam Al-Quran di dalam surat Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya yang bernama Azar. Ini disepakati. Dari Azar sampai kepada Sam bin Nuh diperselisihkan para ulama. Azar ini Tarih bin Nahur bin Arghu bin Raghu dan seterusnya, para ulama berselisih pendapat. Sampai Sam bin Nuh disepakati. Dari Nuh sampai Syith bin Adam para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan Sam bin Nuh bin Lamak bin Tawshalikh bin Ukhnuh bin Ukhnuh bin Mihlail bin Qainan bin Anush bin Syith bin Adam alaihi salam. Disepakati pada Syith bin Adam. Makanya kalau ada ribut-ribut tentang nasab udah biasa aja. Gak usah sampai terjadi hal-hal yang bisa merusak persatuan kaum muslimin. Sebagian mengklaim dia adalah bagian dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika memang ada buktinya, ya sudah, tidak ada masalah. Atau mereka seorang mengatakan ternyata kami tidak dapati buktinya, tidak ada manuskrip yang menunjukkan hal tersebut, sah-sah saja. Karena yang namanya perselisihan dari nasab, apalagi sudah jauh jaraknya, itu biasa saja terjadi. Dan hendaknya kita mengedukasi kaum muslimin lebih kepada substansi. Emang kalau dia nasabnya keturunan Rasul, apa sebenarnya konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita wajib memuliakannya. Yang kedua, yang nasabnya bersambung dengan Rasul tersebut, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, dia tidak boleh menerima sedekah. Itu konsekuensinya. Adapun syafaat, kalian kalau tidak memuliakan keturunan Nabi, kalian tidak akan dapat syafaat dari kami. Gak ada satupun dari para sahabat, bahkan Ali bin Abi Thalib, yang mengklaim bahwasanya dia yang akan memberikan syafaat. Ini ghulu di dalam nasab. Yang memberikan syafaat itu adalah orang-orang yang diberi izin oleh Allah jika memenuhi syaratnya. Bahkan malaikat yang paling mulia di sisi Allah tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin Allah. Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit,
tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan izin dan keridhaan kepadanya. Maka syarat syafaat itu harus ada izin dari Allah dan juga ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dan tidaklah Allah ridha kepada orang yang melakukan kesyirikan walaupun keturunan Nabi. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala an disebutkan dalam Sahih Muslim, ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak? Siapa kata Rasulullah? Keturunanku? Bukan. Ahlul baitku? Bukan. Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah murni tulus dalam hatinya, dialah yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah jadikan syafaat ini modus untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Kalian kalau tidak memuliakan keturunan ini, kalian tidak mendapatkan syafaat. Ini jual-jualan syafaat. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti gereja yang pernah menjual surat untuk masuk surga. Hingga terjadi revolusi gereja di zaman yang sudah kita sering pelajari di sekolah-sekolah kita. Syahid, ada saja yang menjual hal tersebut. Maka ketika ada sebagian orang yang meributkan tentang nasab, itu sah-sah saja perselisihan perbedaan pendapat. Disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah tentang perbedaan bahkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu kita fokus adalah pada substansi dari apa sih konsekuensinya. Hati-hati orang yang mengklaim suatu nasab yang dia sadar bahwasanya bukan itu nasabnya hanya karena terdaftar di sebuah perkumpulan misalnya, awas, dia akan dilaknat oleh Allah dan dia harus mempersiapkan tempatnya di neraka. Sebaliknya orang-orang yang mengklaim bukan nasab orang tersebut tapi ternyata nasabnya, ini juga fatal, berbahaya. Kita pernah dengar li'an di surat An-Nur. Di surat An-Nur ayat ke 9, 10, 11, 12, halaman paling pertama, paling bawah sebelah kiri, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin." Jadi gini, pernah terjadi di zaman Nabi SAW, Hilal bin Umayyah dan Uwaimir al-Ajlani. Jadi ada seorang sahabat yang dia menuduh istrinya berzina. Kalau seorang laki-laki, seorang suami menuduh istrinya berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Kalau istrinya tidak mengaku. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dia tidak dicambuk asal dia bersumpah dengan mengatakan demi Allah bahwasanya istrinya berzina sebanyak 4 kali. Masing-masing sumpah ini untuk menggantikan 1 saksi. Kemudian yang kelima, dia mengatakan kalau seandainya yang saya ucapkan ini tuduhan palsu, maka dia siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan li'an. Bisa dengan dia menuduh istrinya berzina atau dia mengatakan anak itu bukan anakku. Dia menafikan nasab dari anaknya. Awas, hati-hati. Ini li'an. Maka seorang yang mengatakan dia ini nasabnya bukan ke fulan juga berhati-hati. Sebagaimana orang yang mengklaim nasab terhadap sesuatu juga terhadap seorang juga berhati-hati. Man idda'a aban laisa lahu wa huwa ya'lam. Siapa saja yang mengklaim nasab, dia ketahui itu bukan nasabnya, hati-hati. Hati-hati. Dan juga kita kaum muslimin harus sadar, ada orang-orang yang bermain di balik hal tersebut, mengambil keuntungan dari itu, mendaftarkan nasab agar dia termasuk juga bayar sekian dan sekian, bahkan kuburan pun diubah nasabnya. Ini kita harus melek dan paham. Kita tidak bergampang-gampangan menafikan nasab, tidak juga bergampang-gampangan menetapkan nasab. Kita harus berjalan pertengahan. Seorang ketika dia mengetahui itu adalah nasabnya, dia bernasab dengan itu. Tapi kalau dia sadar itu bukan nasabnya, maka dia hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya. Ada yang keberapa tadi?
Satu lagi terakhir, hifdzul aqal, untuk menjaga akal. Secara ringkas, diharamkannya khamar, begitu juga drugs, obat-obatan terlarang, narkoba, semuanya diharamkan karena merusak akal. Itu secara ringkas, habis kayaknya waktunya. Ada tanya jawab? Ana nggak masalah, ana sampai zuhur asar nggak masalah insyaallah. Silakan bapak-bapak kalau ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam.